Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan NIM 2502055000006, Fakultas Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan merangkum semua materi dasar telekomunikasi. Nah, untuk materi yang pertama itu ada alokasi frekuensi. Alokasi frekuensi adalah proses pembagian rentan frekuensi agar dapat digunakan untuk berbagai layanan komunikasi tanpa saling mengganggu. Diatur oleh lembaga seperti ITU, yaitu International Telecommunication Union, dan pemerintah tiap negara. Seperti di Indonesia itu ada Kominfo. Terus untuk contohnya itu 3 kHz sampai 30 kHz, yaitu very low frequency. Terus ada 88 sampai 108 MHz, yaitu radio FM. Terus ada 2,4 GHz, yaitu WiFi. Ada 3,5 GHz, yaitu jaringan 5 GB. Untuk tujuannya itu menghindari gangguan sinyal, meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum, mengatur layanan televisi, radio, seluler, satelit, dan radar. Baik, untuk materi yang kedua itu ada modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog mengubah parameter gelombang pembawa berdasarkan sinyal analog. Terus jenisnya itu ada amplitude modulasi, yaitu mengubah amplitude, frekuensi modulasi mengubah frekuensi, fasa modulasi mengubah frekuensi. Cirinya itu lebih rentan noise, baik digunakan pada radio AM dan atau AM. Terus ada modulasi digital. Modulasi digital ini mengubah gelombang pembawa berdasarkan bit digital, yaitu 0 dan 1. Jenisnya itu ada amplitude shift keying, terus ada frekuensi shift keying, ada fasa shift keying, ada quadrature amplitude modulasi. Terus keunggulannya itu lebih aman, lebih efisien, lebih tahan noise, dipakai pada WiFi, jaringan 4 GB dan 5 GB. Untuk materi yang ketiga itu ada multiplexing dan demultiplexing. Multiplexing ini menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu sinyal untuk dikirim lewat satu media, dipakai di sisi pengirim. Tujuannya itu menghemat kanal atau jalur transmisi. Terus ada demultiplexing. Nah, demultiplexing ini memisahkan satu sinyal, menggabungkan menjadi beberapa sinyal asal, dipakai di sisi penerima. Tujuannya itu untuk mengembalikan sinyal berbentuk aslinya. Nah, terus yang materi keempat itu ada sistem komunikasi gelombang mikro. Sistem komunikasi gelombang mikro ini ada gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 1 sampai 30 GHz. Biasanya digunakan untuk microwave link antar BTS, radar, satelit, dan WiFi 2,4 sampai 5 GHz. Terus ada cirinya itu bersifat line of sight, yang dimana harus tanpa halangan, jaraknya menengah hingga jauh, kapasitas datanya itu tinggi. Terus ada materi yang kelima itu sistem komunikasi radio. Nah, sistem komunikasi radio ini menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan suara, data, atau gambar. Contoh layanannya itu radio AM atau FM, radio HT, siaran TV, komunikasi maritim, dan penerbangan. Kelebihannya itu mudah menjangkau daerah luas, tidak memerlukan kabel. Terus ada materi yang keenam, komunikasi serat optik. Nah, serat optik ini memanfaatkan cahaya sebagai media transmisi dengan kecepatan sangat tinggi. Komponennya itu ada LED atau laser yang sebagai sumber cahaya, kabel serat optik, fotodetektor. Keunggulannya itu bandwidth-nya sangat besar, tidak terpengaruh oleh elektromagnetik,
jarak jauh, keamanan tinggi. Digunakan pada internet backbone, kabel bawah laut, jaringan FTTH. Nah, berikutnya ada materi yang terakhir itu sistem komunikasi satelit. Nah, satelit ini berfungsi sebagai reporter di luar angkasa untuk memantulkan atau meneruskan sinyal. Bagian utamanya itu ada uplink, yaitu sinyal dari bumi ke satelit, ada downlink, yaitu sinyal dari satelit ke bumi, terus ada transponder, yaitu alat pemroses sinyal dalam satelit. Untuk kelebihannya itu menjangkau ke seluruh dunia, cocok untuk daerah terpencil, digunakan untuk televisi, satelit, GPS, telepon satelit, dan cuaca. Nah, itulah tadi rangkuman tentang materi telekomunikasi yang saya sudah pelajari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.